Bab 461 satu pertunjukan langsung menggemparkan satu ruangan. Sedangkan untuk ketukan 7/8, not 1/3, kamu langsung melompatinya. Meski kamu bergantung dengan gerakanmu yang tampak sangat mahir itu untuk menutupi kesalahanmu, orang yang sungguh memahami piano bisa menyadarinya. Selesai bicara, Chloe langsung berteriak keras. Valentino, kamu tidak perlu pura-pura lagi di sini. Memangnya apa yang kamu katakan itu pasti benar? Para penonton lainnya juga terus menyalahkan Valentino. Mereka mengatakan kalau Valentino hanyalah orang yang sok hebat, mereka saja tidak ada yang menyadari ada yang salah. Bahkan Angel juga mengernyit karena berdasarkan pengalamannya. Dia tidak menyadari adanya kesalahan seperti yang dikatakan Valentino. Ketika para penonton sedang menyalahkan Valentino, Master Moffat memandang Valentino cukup lama, lalu mengangkat kedua tangannya untuk menghentikan umpatan para penonton. Yang kamu katakan tadi memang benar. Ucapan Moffat sangat mengejutkan orang-orang hingga banyak yang langsung tercengang. Apa? Master Moffat bilang kalau apa yang dikatakan Valentino itu benar. Valentino juga menatap Moffat dengan kaget. Dia bisa mengakui kesalahannya begitu saja juga merupakan hal yang sulit baginya. Awalnya aku mengira bisa menutupi kesalahanku dan bisa membawakan konser yang sempurna bagi para penonton. Tidak kusangka, ada yang menyadari kesalahanku. Aku minta maaf. Moffat membungkukkan badannya ke arah para penonton. Setelah itu, tidak ada suara umpatan lagi. Seluruh ruangan itu berubah menjadi sangat senyap. Sebelumnya, para penonton masih menganggap bahwa mereka lebih paham piano dibanding Valentino dan terus mengumpatinya. Pada akhirnya, di antara sekian banyak penonton, hanya ada Valentino seorang yang menyadari kesalahan itu. Hal ini membuat wajah orang-orang itu memucat. Umpatan-umpatan yang tadinya dilontarkan kepada Valentino, kini malah menjadi tamparan keras bagi mereka. Valentino, ternyata kamu paham. Angel juga menatap Valentino dengan kaget. Tentu saja. Valentino tersenyum tipis, lalu mengangguk kepada Moffat yang ada di atas panggung. Hal lainnya tidak perlu dibahas, tapi kepribadian Moffat lumayan baik. Chloe tertegun sejenak, kemudian berteriak. Valentino, meski Master Moffat punya kesalahan, kamu juga tidak berhak menilainya. Karena Master Moffat adalah pemain piano profesional dalam tingkat internasional. Sedangkan kamu hanyalah seorang tukang luak. Mungkin saja kamu bahkan tidak bisa membaca tangga nada. Kamu kira Master Moffat tidak menyadari kesalahannya sendiri? Dia hanya tidak ingin memberhentikan musik itu di pertengahan. Apa perlu kamu yang menguak semuanya ke publik? Meski yang lainnya tidak berkata apapun, mayoritas dari penonton setuju dengan ucapan Chloe. Kalau Valentino lebih terkenal dibanding Master Moffat di dunia piano, maka dia berhak menilai Master Moffat. Namun, Valentino bukanlah apa-apa, atas dasar apa dia menilai seorang master piano. Atas dasar apa dia sok hebat di hadapan seorang master piano tingkat internasional. Valentino mengernyit, kemudian berkata, bagaimana kamu bisa tahu kalau aku tidak paham? Chloe menunjuk ke arah panggung, lalu berteriak. Kamu paham, kok? Kalau kamu paham, coba aja mainkan sebuah musik. Aku ingin tahu apakah kamu paham apa itu ketukan 7/8. Valentino tidak perlu membuktikan apapun untukmu. Chloe, sebaiknya kamu jangan keterlaluan. Angel bangkit dan menatap Chloe dengan jengkel. Bukannya dia sangat hebat. Bukannya dia bilang kemampuan Master Moffat berada di bawah kemampuannya. Jangan omong saja, dong. Coba main satu lagu. Cibir Chloe. Para penonton lainnya juga ikut bersorak agar Valentino memainkan satu musik. Valentino belum sempat bereaksi, tapi Moffat juga sudah menundukkan kepalanya sedikit terhadap Valentino dan berkata, Tuan, kalau boleh, Tuan bisa naik ke panggung untuk memainkan satu musik? Aku akan sangat berterima kasih. Moffat memandang Valentino dengan tulus. Bagaimanapun, Valentino adalah orang pertama yang menyadari kesalahannya. Valentino, jangan menyetujuinya. Aku tahu kamu bisa main piano, tapi kalau kamu berlomba dengan Master Moffat, kamu hanya akan ditertawakan orang lain saja. Bisik Angel sambil mengerutkan alisnya. Awalnya Valentino tidak ingin naik ke panggung, tapi setelah mendengar ucapan Angel, Valentino jadi tidak ingin kalah dari Moffat. Bagaimanapun juga, tidak ada orang yang ingin kalah dari orang lain di hadapan pasangan sendiri, kan? Apa kamu sangat tidak percaya pada suamimu? Ucap Valentino dengan pasrah. Aku sungguh seorang master piano. Selesai berkata, Valentino langsung berjalan menuju panggung. Kamu? Angel ingin menarik Valentino, tapi sayangnya gagal. Chloe tertawa dingin, sementara raut wajah Frederick juga tampak sinis. Semua penonton menatap Valentino dengan ekspresi mengejek. Valentino memang menyadari kesalahan Moffat, tapi itu hanya menandakan kamu mengerti piano saja. Namun, kalau kamu ingin membuktikan kemampuanmu di hadapan Master Moffat, itu sungguh merupakan lelucon yang sangat konyol. Moffat tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangannya sambil berkata, silakan, Tuan Valentino. Sebagai seorang master piano tingkat internasional, dia sangat percaya diri dengan kemampuannya. Valentino berjalan naik ke panggung tanpa segan, lalu duduk di hadapan piano putih itu. Valentino menyapukan jari tangannya yang sangat lentik ke tuts piano. Dia tersenyum penuh percaya diri dan merasa sangat rindu dengan piano. Keluarga Wijaya di kota Kamar adalah tempat yang membuatnya sedih. Akan tetapi, tempat itu juga sudah mengajarkannya banyak hal. Entah ada berapa master tingkat internasional dari berbagai macam bidang yang dipekerjakan oleh keluarga Wijaya untuk mengajari anak dan cucu keluarga Wijaya. Piano hanyalah salah satu di antaranya.
Angel tiba-tiba merasa saat ini Valentino seperti orang yang berbeda. Dia seolah-olah sudah menyatu dengan piano itu dan terlihat sangat cocok. Ting, aung. Suara piano yang sangat jelas itu terdengar. Semuanya sontak menutup mulut. Ketika Chloe ingin mengolok Valentino lagi, Moffat malah melirik ke tempat Chloe dengan datar. Hal itu langsung membuat Chloe menutup mulutnya. Di tengah keheningan ini, Valentino dengan tenang duduk di bawah lampu sorot. Dia mengulurkan kedua tangannya yang lentik itu dan menekan tuts piano. Ting, ting, taung. Jari-jarinya mulai menari di atas tuts piano, alunan musik pun terdengar hingga penjuru ruangan. Ini adalah pembukaan Croatian Rhapsody milik Master Maxim, kan? Benar. Musik ini adalah Croatian Rhapsody, tempo musik ini sangat cepat, kan? Benar, tempo musik ini sangat cepat. Musik ini memiliki tensi yang sangat tinggi, kalau tidak mempunyai pengalaman di atas 5 tahun, siapapun tidak akan bisa memainkannya. Moffat juga mengernyit. Valentino langsung memilih lagu secepat dan sesulit ini begitu naik panggung. Apakah Valentino berniat membuktikan diri kepadanya? Tentu saja Moffat juga bisa memainkan musik ini, tapi dia sangat jarang memainkan musik secepat ini ketika sedang konser karena sangat mudah melakukan kesalahan. Bisa-bisanya Valentino sepercaya diri ini. Si badut yang mendapat perhatian publik, cibir Chloe tertawa dingin. Detik selanjutnya, jari-jari Valentino terangkat, lalu kembali menekan tuts piano. Alunan musik pun terdengar hingga penjuru ruangan. Selesai memainkan ketukan ke-8 set pertama, para penonton langsung terkesima. Selesai memainkan ketukan ke-8 set kedua, para penonton membelalakan mata. Selesai memainkan ketukan ke-8 set ketiga, para penonton tidak bisa berkata-kata. Ketika jari-jari Valentino terus menari di atas tuts piano selama puluhan detik, para penonton seketika hening. Di dalam ruangan itu hanya terdengar suara alunan piano yang dimainkan Valentino. Astaga! Astaga! Ada seseorang yang berteriak heboh. Ini, jangan bicara dulu. Aku ingin menikmatinya. Ada orang yang berkata sampai setengah, lalu segera menutup mulutnya karena takut ketinggalan musiknya. Master Moffat langsung menoleh dan memandang Valentino dengan tatapan tidak percaya. Sorot matanya dipenuhi dengan perasaan kaget dan agak campur aduk. Chloe, Angel, termasuk Frederick, kini tampak sangat tercengang. Melodi ini, irama ini, alunan piano ini, nada yang terdengar sangat harmonis, ditambah dengan musik yang memiliki tensi setinggi itu, dia sudah bisa disebut sebagai master hebat. Semuanya sedang memejamkan mata mereka sambil menikmati alunan musik tersebut, bahkan ada yang sampai lupa bernapas. Valentino sungguh mengejutkan semua orang. Bab 462 mewarisi semuanya di umur 9 tahun. Pada saat ini, Valentino memejamkan matanya perlahan, tidak melihat tuts sama sekali. Jari-jarinya yang ramping tidak berhenti menari di atas piano. 52 tuts putih, ditambah 36 tuts hitam, menyatu dalam sebuah piano. Pada saat ini, nada-nada yang dimainkan oleh Valentino seakan bernyawa. Siut! Valentino menekan tuts paling ujung kanan dengan jempol kirinya, lalu menyeretnya sampai ke ujung kiri, membentuk sebuah ritme yang tidak terputus. Gerakan tangannya membuat orang yang melihatnya terkagum-kagum, iramanya juga sulit untuk dilupakan. Bahkan satpam yang tidak mengerti musik sekalipun, saat ini juga terpesona dengan permainan piano Valentino. Semua orang terkagum-kagum. Setelah lagunya berhenti, semua orang yang ada di sana terdiam. Karena lagu yang dimainkan barusan masih terngiang-ngiang di telinga mereka, sama sekali tidak terlupakan. Mau itu Chloe, Angel, Frederick ataupun Moffat, pada saat ini mereka semua memejamkan mata mereka, masih merasakan irama lagu barusan. Permainan piano Valentino mampu menaklukkan semua orang yang ada di sana. Karena inilah, tidak ada lagi yang berani berkata bahwa Valentino tidak mengerti cara bermain piano. Bahkan, di benak beberapa orang, ada yang membandingkan Valentino dengan Master Moffat. Mungkin permainan Valentino tidak sebanding dengan permainan Master Moffat, tapi sebenarnya permainan Valentino juga tidak kalah bagusnya. Sangat bagus! Sekali lagi, kata salah satu orang yang ada di sana. Suara ini menyadarkan orang banyak. Mereka juga ikut berteriak sekali lagi. Bahkan Chloe, yang awalnya ingin mengejek Valentino, tidak bisa menemukan alasan yang tepat untuk mengejeknya. Permainan Valentino benar-benar sangat luar biasa. Baik itu kecepatan, irama, ataupun keseluruhan lagu. Semuanya sangat tepat dan tidak ada kesalahan sedikit pun. Musik yang dimainkan Valentino seolah-olah memiliki roh, membuat orang jadi ketagihan. Mata Angel yang indah saat ini menatap Valentino. Dia merasa Valentino memang sangat hebat. Dia memutuskan untuk menyuruh Valentino memainkan piano untuknya setiap hari. Lagi. Aku mau merekamnya untuk dijadikan nada dering. Cepat, sekali lagi. Benar-benar tidak rugi menghabiskan uang 200 juta rupiah hari ini. Dalam sekejap, Valentino mencuri perhatiannya Master Moffat. Namun, Moffat sama sekali tidak merasa kesal. Dia malah pergi menghampiri Valentino dengan penuh semangat, kemudian bertanya kepadanya. Maaf, Tuan Valentino, bukan, maksudku Master Valentino, di mana Master belajar bermain piano? Ketika mendengar kata Master Valentino, ekspresi semua orang seketika membeku. Siapa yang tidak tahu kalau Master Moffat adalah orang yang sombong? Bahkan di hadapan para master piano yang terkenal sekalipun, dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Namun,
Pada saat ini, Master Moffat malah memanggil Valentino yang masih muda ini dengan sebutan Master. Ini. Sepertinya, Master Moffat juga menyadari bahwa permainannya tidak sebaik Valentino. Apakah kamu familiar dengan teknik yang aku gunakan barusan? Tanya Valentino sambil tersenyum kepada Moffat. Moffat sangat terperanjat. Sebelumnya dia tidak yakin, tapi pada saat ini, dia setidaknya 80% yakin. Saat aku berumur 4 tahun, aku berlatih dengan Master Masa. Pada umur 9 tahun, aku sudah mewarisi semua yang diajarkan olehnya. Valentino berkata dengan santai. Mendengar nama Masa, semua orang yang ada di sana menjadi bingung. Mereka sama sekali belum pernah dengar nama itu. Akan tetapi, ketika Moffat mendengar nama itu, dia terharu sampai menangis. Dengan gemetar, dia bertanya, apakah yang kamu maksud itu, Mas Argerich? Semua orang mungkin tidak tahu, tapi bagaimana mungkin Moffat tidak tahu? Meskipun Master Mas Argerich adalah seorang wanita, pencapaiannya di bidang piano sangat luar biasa. Hanya saja, dia tidak suka menunjukkan wajahnya. Kalau tidak, ketika dia masuk ke dunia piano, semua master piano dari seluruh dunia pasti akan dikalahkan. Ya, dia suka cerutu dan anggur Romane Conti. Jawab Valentino dengan santai sambil mengangguk. Setelah mendengar perkataan Valentino, Moffat langsung bisa memastikan identitasnya. Kebiasaan Master Mas yang seperti ini tidak mungkin diketahui oleh orang yang jarang berhubungan dengannya. Saudara seperguruan. Pada saat ini, Moffat tiba-tiba membungkuk di hadapan Valentino. Hal ini membuat semua orang yang ada di sana terbelalak sampai tidak bisa berkata apa-apa. Apa-apaan ini? Kenapa Master Moffat memanggilnya saudara seperguruan? Apakah anak muda yang bernama Valentino ini seperguruan dengan Master Moffat? Tapi Master Moffat sudah berumur 32 tahun, sedangkan Valentino baru berumur 20-an. Bagaimana mungkin mereka bisa seperguruan? Angel juga sangat terperanjat melihat adegan ini semua. Dia seketika menyadari bahwa ternyata dia tidak begitu mengetahui masa lalunya Valentino. Bahkan, dia bisa dibilang sama sekali tidak tahu. Moffat tidak peduli dengan pandangan orang sekitar. Dengan semangat, dia berkata kepada Valentino, saudaraku, 10 tahun yang lalu, aku sangat beruntung bisa mendapat pengajaran dari Master Masa. Hal inilah yang membuatku bisa mendapatkan pencapaianku sekarang ini. Kalau tidak ada Master Masa, maka tidak ada Moffat yang sekarang. Ekspresi Moffat sangat bersemangat. Ya, Master Masa adalah orang yang luar biasa. Valentino mengangguk, kemudian berbalik dan ingin turun dari panggung. Dia sebenarnya tidak begitu ingin berhubungan dengan Master Moffat ini. Saudaraku, kenapa kamu tidak masuk ke dunia piano saja? Sangat disayangkan, tidak ada orang sepertimu di dunia piano. Moffat segera menghentikan Valentino. Aku tidak tertarik di bidang ini. Valentino menjawab tanpa membalikkan kepalanya. Saudaraku, kamu harus tahu, jika dilihat dari kemampuanmu, kamu bisa mendapatkan penghargaan, uang, kehormatan dan bahkan kedudukan dengan sangat mudah. Moffat masih merasa tidak rela dengan jawaban Valentino. Aku sebenarnya hanya ingin mempersembahkan permainan pianoku kepada dia saja. Valentino tersenyum sambil mengulurkan tangannya kepada Angel yang berada di bawah panggung. Angel sangat terkejut, wajahnya seketika memerah karena malu. Pada saat ini, semua wanita yang berada di sana dengan iri menatap ke arah Angel. Rela memainkan piano hanya untuknya, apakah ada cinta yang sedalam ini? Valentino dengan lembut memegang tangan Angel, kemudian mereka berdua berjalan keluar. Pertunjukan piano hari ini sudah tidak perlu dilanjutkan lagi. Perasaan Moffat sangat kacau. Meskipun pertunjukan ini dilanjutkan, dia juga tidak akan mendapat hasil yang memuaskan. Angel juga tidak menolak. Dengan adanya seorang pianis seperti Valentino, apakah dia masih perlu mendengar permainan orang lain? Valentino, kamu benar-benar hebat. Angel merangkul lengan Valentino. Ekspresinya sangat kagum dan juga bersemangat. Bukankah aku sudah pernah bilang kalau aku sebenarnya seorang master piano? Sambil tersenyum tipis, Valentino membawa Angel keluar dari sana. Setelah mereka berdua pergi, ruangan seketika berubah menjadi sunyi. Chloe menatap punggung mereka berdua dengan kesal, seolah-olah ada api yang keluar dari dalam matanya. Setelah berkali-kali bertengkar dan ditekan oleh Valentino, Chloe sama sekali tidak menyerah, emosinya malah semakin meluap. Sifat Chloe sangat ekstrim. Semakin ditekan oleh Valentino, dia semakin ingin melawan. Tapi dia hanya seorang sampah, apa hebatnya dia? Chloe menggertakkan giginya. Seorang yang tidak bermutu tidak mungkin dipanggil Master oleh Master Moffat. Aku rasa identitas Valentino tidak sesederhana yang kita pikirkan. Frederick sedikit mengernyit. Chloe melirik Frederick dan bertanya, kamu takut dengannya? Mendengar pertanyaan Chloe, Frederick terkejut. Kemudian dia mencibir. Takut? Di kota Neo ini, aku tidak takut dengan siapapun. Ayo, kita pergi lihat pertunjukan bagus yang ada di depan. Setelah itu, Frederick langsung bangkit berdiri dan membawa Chloe keluar. Bab 463 tabrak saja kalau tidak mau dipindahkan. Di luar gedung gimnasium kota Neo, lautan manusia masih mengelilingi bagian luar gimnasium. Mereka ingin tahu apakah suara piano itu bisa terdengar atau tidak. Hei, sepertinya barusan aku mendengar lantunan Cohesion Rhapsody. Cara pianisnya memainkan lagu itu terdengar sangat berbakat dan pantas disebut sebagai permainan lagu terbaik. Sepertinya kemampuan Master Moffat sudah semakin berkembang lagi. Semua orang saling membahas tentang permainan piano itu.
Begitu Valentino mengajak Angel keluar dari gimnasium, Angel segera menarik tangan Valentino dan bertanya banyak hal kepadanya. Valentino, kali ini kamu tidak bisa mengelak lagi. Beritahu aku, siapa kamu sebenarnya? Kamu bisa bicara bahasa Inggris, paham tentang manajemen keuangan perusahaan, bisa seni bela diri, bahkan sangat pandai bermain piano. Terkadang aku jadi bertanya-tanya, apakah kamu ini serba bisa? Apa tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan? Angel menatap Valentino dengan sorot penasaran, bingung, kagum, dan penuh harap. Valentino terdiam sejenak selama 2 detik, lalu langsung menjawab. Melahirkan. Aku tidak bisa melahirkan anak sendirian. Kamu ini. Tegur Angel dengan wajah yang memerah. Dia berkata lagi. Aku sedang bertanya serius padamu. Bukankah sebagai istrimu sudah selayaknya aku tahu tentang masa lalumu? Semenjak Valentino menjadi bagian dari keluargaku selama 3 tahun lalu, hanya sedikit yang Angel ketahui tentang suaminya itu. Dia bahkan tidak tahu persis pekerjaan apa yang Valentino geluti selama 3 tahun ini karena dia sendiri sebelumnya memang tidak peduli pada Valentino. Selain itu, Angel juga tidak tahu apa-apa tentang masa lalu Valentino sebelum pria itu masuk ke keluarga Kusuma karena dia tidak tertarik untuk mencari tahu. Namun setelah semua hal yang telah terjadi, Angel jadi merasa sangat penasaran tentang Valentino di masa lalu dan di masa sekarang. Walaupun Valentino sudah mengatakan bahwa dia akan memberitahu semuanya di hari ulang tahun Angel, tetap saja Angel tidak bisa berhenti memikirkannya. Pada akhirnya, Valentino hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Aku sudah bilang sebelumnya, tapi kamu yang tidak percaya. Aku benar-benar adalah putra dari keluarga Wijaya di kota Kama. Waktu itu, dia sudah mengaku dengan jujur kepada Angel. Akan tetapi, istrinya itu sama sekali tidak mempercayainya. Angel tiba-tiba mengangguk. Aku percaya. Valentino sontak menoleh dengan kaget. Kamu benar-benar percaya? Percaya begitu saja padamu terkesan mencurigakan, jadi kamu bisa buktikan kepadaku. Jawab Angel dengan sungguh-sungguh. Valentino menunjuk ke arah mobil Rolls-Royce Phantom yang berada di kejauhan dan berkata, apa itu bukan sebuah bukti? Mungkin kamu bisa menemukan mobil Rolls-Royce Phantom yang kedua di kota Neo ini, tapi kamu tidak mungkin menemukan satu lagi dengan plat nomor 5 buah angka 8, kan? Angel memperhatikan ekspresi Valentino yang terlihat percaya diri dan secara refleks menoleh untuk melihat plat nomor mobil. Mengejutkan sekali, plat nomornya ternyata Na 88.888. Bahkan saat mobil ini melaju di jalanan, orang-orang berpikir bahwa plat nomornya palsu dan sengaja dibuat-buat oleh si pemilik mobil. Saat ini, tidak ada satu pun dari mereka berdua yang menyadari bahwa Chloe dan Frederick ternyata sudah mengejar mereka. Frederick menganggukkan kepalanya ke arah beberapa mobil yang berada di kejauhan itu, lalu menunjuk ke arah Valentino dan Angel. Kaca jendela beberapa mobil itu pun dibuka dari dalam dan para penumpangnya menatap ke arah Valentino. Valentino sontak menyadari ada yang tidak beres dan mengernyit, lalu bergegas menarik Angel untuk masuk ke dalam mobil. Valentino, plat nomor mobil ini tidak mungkin palsu, kan? Selain itu, bukankah harga mobil ini hampir menyentuh 20 miliar? Tanya Angel yang masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Masuk mobil saja dulu, kita lanjutkan nanti. Jawab Valentino pelan. Brak! Selagi Valentino bicara, pintu beberapa mobil itu tiba-tiba terbuka dan beberapa pemuda turun dari mobil. Jumlah mereka ada sekitar 8 hingga 9 orang. Rambut mereka dicat warna pirang, telinga mereka ditindik, dan mereka mengenakan pakaian yang terlihat mencolok. Setelah turun dari mobil, orang-orang ini menatap Valentino dan Angel dengan sorot tatapan yang berniat jahat. Awalnya, Valentino hendak masuk ke dalam mobil dan melaju pergi bersama Angel, tapi mobil-mobil para pemuda itu berada tepat menghalangi di belakang mobilnya. Hei, tolong pindahkan mobil kalian. Aku mau keluar, kata Valentino dengan nada sopan meski dia sambil mengernyit. Apanya yang dipindahkan? Kamu pikir kamu pemilik kota ini? Aku harus memundurkan mobilnya hanya karena kamu minta dimundurkan. Seorang pemuda berambut merah yang merupakan pemimpin mereka sontak memaki sambil menunjuk-nunjuk ke arah Valentino. Banyak orang yang melihat kejadian ini dan berdiri di samping sambil menonton karena mereka tidak mengerti keributan apa yang sedang terjadi. Valentino mengernyit. Memangnya di zaman sekarang masih ada kata-kata yang terkesan begitu sombong seperti itu? Kemudian, dia menyadari bahwa ada salah satu dari para pemuda itu yang sesekali melihat ke arah belakangnya. Valentino pun menoleh sedikit untuk melirik dan pandangannya bertemu dengan Frederick yang sedang tersenyum jahat. Si Chloe itu sedang merapat manja di dalam pelukan Frederick sambil tersenyum dingin. Valentino langsung paham apa yang sedang terjadi dan dia berkata kepada Frederick dengan nada santai. Kamu pikir para berandalan ini bisa menghentikanku? Omong kosong apa yang sedang kamu katakan? Aku tidak tahu siapa mereka, aku hanya keluar untuk mencari udara segar. Sahut Frederick dengan ekspresi menghina. Kekesalan Angel ikut tersulut sedikit. Jelas-jelas Frederick yang menyewa semua orang ini, tapi bisa-bisanya dia masih berkelit tidak mau mengaku. Valentino terlalu malas untuk meladeni Frederick, jadi dia berbalik badan dan berjalan menghampiri si pemuda rambut merah. Dia menatap pemuda itu dengan tatapan datar. Kuberi kamu kesempatan sekali lagi. Mau memundurkan mobil ini atau tidak? Memangnya kamu bisa apa kalau aku tidak mau? Coba saja kalau kamu mau memindahkannya. Tantang si pemuda berambut merah dengan sombong, hidungnya diangkat tinggi ke arah langit. 7 hingga 8 orang di belakang pemuda itu pun terlihat bersiap-siap untuk langsung menyerang begitu Valentino berani bertindak. Semua orang yang ada di sekitar mereka menonton kejadian ini dengan ekspresi tertarik,
mereka tidak menganggap situasi ini sebagai masalah yang besar. Kurasa aku hanya akan buang-buang waktu kalau harus menghajar para pecundang seperti kalian. Sahut Valentino, lalu dia berbalik badan dan berjalan menuju Rolls-Royce miliknya. Para penonton sontak tertawa mengejek. Mereka pikir Valentino akan langsung bergerak, siapa sangka ternyata pria itu begitu penakut. Hei, siapa yang kamu sebut pecundang? Maki si pemuda berambut merah. Akan tetapi, Valentino mengabaikan mereka. Dia mengajak Angel untuk masuk ke dalam mobil, lalu segera menyalakan mobilnya. Valentino, kamu mau apa? Tanya Angel, sedikit perasaan gelisah merayapi hatinya saat melihat raut wajah Valentino yang serius. Valentino menjulurkan tangannya untuk memindahkan kopling dan berkata, kencangkan sabuk pengamanmu. Krom! Mesin mobil itu pun menyala dan meraung dengan keras. Asap hitam mengepul keluar dari knalpot dan bodi mobil bergetar hebat seolah-olah ia adalah seekor harimau yang siap menerkam. Gigit! Detik berikutnya, Valentino melepaskan rem dan menginjak gas selayaknya seorang pembalap profesional. Mobil segera bergerak. Rodanya terus berputar di tanah untuk mengumpulkan momentum yang kuat. Brak! Dalam jarak yang pendek, mobil Rolls-Royce itu tiba-tiba bergerak mundur dan menabrak semua mobil di belakangnya dengan kencang. Lempengan besi yang menyusun bagian bagasi mobil Rolls-Royce Phantom itu langsung hancur. Akan tetapi, mobil-mobil di belakangnya lebih ringsek. Pintu-pintu mobilnya langsung rusak dan hancur, bahkan sampai melesat ke tempat duduk pengemudi. Sialan! Bangsat! 8 hingga 9 orang pemuda itu langsung mengumpat kaget sementara orang-orang yang menonton di sekitar sontak membelalakan mata mereka lebar-lebar. Kenapa tiba-tiba main ditabrak? Ratusan ribu mobil memang tidak jadi masalah, tapi yang Valentino kemudikan itu adalah sebuah mobil Rolls-Royce Phantom. Apa dia tidak takut mengeluarkan uang yang banyak untuk memperbaiki mobilnya? Setidaknya, para pemuda itu tidak mendapati adanya ekspresi susah hati di wajah Valentino. Valentino mendorong dua mobil sekaligus, lalu memindahkan koplingnya lagi dan mobil pun bergerak maju. Sekali lagi, Valentino mengumpulkan momentum dan menabrakkan mobilnya ke mobil-mobil di belakangnya. Bab 464 keluarga Brianto tidak bisa melindungimu. Brak! Derut! Tabrakan yang kuat pun terjadi lagi. Bagasi mobil Rolls-Royce itu semakin penyok sementara mobil-mobil di belakangnya sudah hancur tertabrak hingga bentuknya tidak bisa dikenali lagi. Raut wajah Frederick menjadi sedikit tidak enak dilihat dan dia berkata dengan dingin. Bukankah kamu bilang dia hanya sekedar meminjam mobil Rolls-Royce itu? Bisa-bisanya dia memperlakukan mobil pinjaman seperti ini. Dia... Chloe juga sebenarnya merasa terkejut, tapi dia menggertakkan giginya dan berkata, Valentino pasti meminjamnya. Bahkan keluargaku cuma saja tidak akan sanggup membeli mobil semahal ini. Jadi apa yang bisa dibeli oleh seorang menantu yang menumpang hidup sepertinya? Apa pemilik asli mobilnya tidak akan marah melihat Valentino memperlakukan mobilnya seperti ini? Tanya Frederick sambil mengernyit. Jika mobil ini benar-benar milik Valentino, itu berarti dia harus mempertimbangkan dengan baik apakah dia memang mau melawan Valentino atau tidak. Valentino itu hanya sedang syok dan berpura-pura hebat di depan Angel. Entah bagaimana dia akan berlutut meminta maaf kepada si pemilik mobil sehabis kejadian ini. Sahut Chloe sambil pura-pura memasang ekspresi yang menghina. Brak! Valentino menabrakkan mobilnya kembali dan mobil-mobil di belakangnya segera terdorong menjauh. Dengan wajah yang tanpa ekspresi, Valentino lanjut memundurkan mobilnya dan hendak melaju pergi. Semua orang yang menonton kejadian ini terlihat termangu dengan bodoh. Bukankah tindakan Valentino itu sangat membuang-buang uang? Sialan! Berani-beraninya kamu ingin kabur setelah menabrak mobilku? Hentikan dia! Kesadaran si pemuda berambut merah pun kembali. Dia memaki sambil menunjuk-nunjuk ke arah Valentino, lalu bergegas mengejarnya. Bu! Bu! Para pemuda sisanya bergegas membuka bagasi mobil tanpa basa-basi dan mengeluarkan beberapa senjata. Ada pipa besi dan ada juga nuncaku. Kelihatannya para pemuda ini sudah terbiasa berkelahi. Bu! Salah seorang pemuda yang lain mengambil batu bata dan melemparkannya telak arah kaca depan mobil Valentino. Krak! Retakan yang menyebar seperti jaring laba-laba pun muncul di kaca depan mobil Rolls-Royce itu. Raut wajah Valentino sontak menjadi sedikit lebih serius dan dia hendak langsung turun dari mobil. Dia tidak ingin berkelahi dengan orang-orang ini karena tidak mau Angel sampai terlibat. Tapi mereka semakin lama semakin menginjak batas kesabarannya. Bu! Salah seorang pemuda yang lain mengayunkan pipa besinya dan menghantamkannya tepat ke kaca jendela mobil pengemudi. Sementara itu, beberapa pemuda yang lainnya mencoba menarik pintu kursi penumpang dengan sekuat tenaga agar terbuka. Mereka ingin menarik Angel untuk turun dari mobil. Valentino menendang pintu mobilnya dengan kencang. Pintu langsung menghantam seorang pemuda hingga dia terjatuh ke atas tanah. Tanpa menunggu lawannya bangkit berdiri, Valentino segera turun dari mobilnya dan menendang pemuda itu. Duak! Krak! Ujung jari kaki Valentino langsung menghantam dagu si pemuda. Suara tulang yang retak pun langsung terdengar. Arih! Pemuda itu berguling-guling di tanah sambil menjerit kesakitan dan memegang dagunya. Ekspresi Valentino terlihat acuh tak acuh. Dia mengambil sebatang pipa besi sepanjang 1,5 meter, lalu memutar lengannya dan mengayunkannya. Klang! Pipa besi di tangan Valentino beradu dengan pipa besi milik seorang pemuda lainnya hingga muncullah percikan api. Ag! Napas pemuda itu tersentak kaget, rasanya pergelangan tangannya akan patah.
Dia tidak bisa menggenggam salah satu pipa besinya dengan kuat dan akhirnya pipa besi itu terjatuh ke atas tanah. Sebelum pemuda itu bisa bereaksi, Valentino mencengkram pipa besi itu dengan satu tangan dan mengayunkannya. Buag! Sebuah hembusan angin yang kuat langsung menghantam leher pemuda itu. Pemuda itu sontak ambruk ke atas tanah. Dia berguling sambil menjerit kesakitan dan mencengkram lehernya. Hanya dalam waktu kurang dari 10 detik, Valentino sudah berhasil melumpuhkan 2 orang. Semua orang yang menonton kejadian ini membelalakan mata mereka lebar-lebar. Mereka pikir Valentino itu pengecut, tapi ternyata pria itu hanya malas meladeni para pemuda ini. Para pemuda berambut merah yang tersisa menjadi sedikit kebingungan, tapi mereka teringat akan imbalan yang telah dijanjikan oleh Frederick. Mereka pun menerjang maju ke arah Valentino dengan gigi yang menggertak kuat. Valentino sama sekali tidak takut. Dia tidak mundur saat diserang oleh 6-7 orang sekaligus, melainkan balas menerjang maju ke arah mereka. Sorot matanya terlihat datar. Setiap kali tangannya bergerak secepat kilat, pasti ada saja lawannya yang terjatuh ke atas tanah sambil menjerit kesakitan. Angel, beserta Chloe dan Frederick yang berada di kejauhan, menatap semua kejadian ini dengan mulut yang menganga lebar. Meskipun Angel sudah tahu sedari dulu bahwa Valentino memang pandai berkelahi, tetap saja dia merasa kaget saat melihat pertarungan ini. Valentino melawan 7 hingga 8 orang ini seolah-olah dia adalah seekor harimau yang menyerang masuk ke sekawanan domba. Setiap gerakan Valentino terlihat santai dan rileks sementara tidak ada satupun dari lawannya yang sanggup menyentuh ujung pakaian Valentino. Buag! Klang! Krak! Duak! Tidak sampai 2 menit, beberapa pemuda itu ambruk ke atas tanah diiringi dengan bunyi pukulan yang membabi buta. Sedari awal, mereka bahkan tidak bisa menyentuh rambut Valentino barang sehelai pun. Frederick termangu bodoh sementara Angel dan Chloe hanya bisa menatap dengan tercengang. Semua orang sontak merasa seolah terhipnotis dengan gerakan Valentino yang mendominasi, tanpa ada rasa ragu, serta mematikan, serta sorot pandangan Valentino yang terlihat tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Valentino perlahan mengangkat tangannya yang memegang pipa besi dan menunjukkannya ke arah Frederick. Sudah kubilang, para pecundang ini tidak akan bisa menghentikanku. Kamu masih mau mencobanya? Ekspresi Valentino terlihat datar dan nada bicaranya terdengar tenang, tapi kata-katanya membuat Frederick gemetar ketakutan. Bukankah dia sama saja dengan cari mati jika berani-beraninya menyerang Valentino yang sekuat ini? Leher Frederick menciut takut dan dia tidak berani menjawab apa-apa. Chloe juga sama sekali tidak bersuara. Otak itu sesuatu yang bagus, sayang sekali kamu tidak punya. Kalian semua tidak punya. Apa kamu tahu kenapa aku sudi bicara begitu banyak denganmu? Tanya Valentino sambil menatap datar ke arah Frederick. Kenapa? Frederick refleks balas bertanya dengan ekspresi yang tertegun. Seolah senyum nakal tersungging di sudut bibir Valentino dan dia menjawab. Karena hanya ada 2 hasil yang akan aku, Valentino Wijaya, berikan kepada semua kekuatan di kota Neo. 1, tunduk kepadaku atau 2, kuhabisi kalian semua. Awalnya aku mau memasukkan keluarga Willianto menjadi bagian dari kekuatanku. Meskipun keluarga Willianto bukanlah apa-apa bagiku, tetap saja bawahan sekecil apapun bisa dipergunakan. Jadi, aku akan memberimu kesempatan lagi. Tapi kalau kamu terus bersikeras menentangku, kupastikan untuk kedepannya tidak akan ada lagi keluarga Willianto di kota Neo. Jangan harap keluarga Brianto yang mendukung kalian dari belakang sanggup melindungimu. Sambung Valentino. Ekspresinya terlihat sangat percaya diri dan untuk sesaat, kata-kata Valentino membuat Frederick, Angel, serta Chloe termangu. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Tanya Frederick dengan mata yang membelalak lebar. Aku hanya akan mengatakannya 1 kali, kamu pikirkan saja baik-baik. Malam ini adalah kesempatan terakhir yang akan kuberikan kepadamu dan keluarga Willianto. Jawab Valentino, lalu dia membuang pipa besi yang ada di tangannya. Klang! Bunyi pipa besi yang membentur tanah itu terdengar begitu kencang seolah-olah sedang menghantam jantung Frederick dan membuatnya sontak gemetaran. Frederick tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk dikatakan dan dia hanya menatap Valentino yang berjalan perlahan kembali ke arah mobil Rolls-Royce miliknya. Tiba-tiba, langkah Valentino pun berhenti. Oh, ya. Frederick spontan menatap Valentino. Terkait dengan besar kerusakan pada mobilku, perhitungan kasarku kira-kira 6 miliar. Itu mencakup biaya perbaikan untuk lempengan besi dan cat mobil di bagian bagasi, kaca depan mobil, serta pintu mobil. Kalau keluarga Willianto tidak mengirimkan uangnya kepadaku di perusahaan keluarga Kusuma, aku sendiri yang akan mendatangi kalian untuk menagihnya. Kata Valentino, lalu dia naik ke dalam mobilnya dan melaju menjauh bersama Angel. Frederick hanya bisa menatap Valentino yang melaju pergi dengan tatapan tertegun. Beberapa saat kemudian, amarahnya tiba-tiba meledak dan dia menendang sebuah tong sampah di sampingnya hingga terlempar beberapa meter jauhnya. Aku yang bayar ganti ruginya? Dasar keparat! Maki Frederick, dia merasa sangat marah hingga tubuhnya gemetaran. Padahal, hanya sedikit sekali orang yang berani menentang dirinya. Bagaimanapun juga, dia adalah putra tunggal keluarga Willianto di kota Neo. Dia didukung oleh keluarga Willianto dan bahkan di atas mereka masih ada keluarga Brianto dari kota Neo. Frederick bukanlah orang yang bisa diremehkan di kota Neo. Bab 465 mati atau berkhianat. Bagaimana bisa dia diam saja ketika melihat Valentino, semenantu yang masih tinggal menumpang di rumah mertua ini bersikap arogan di depannya. Aku akan menghabisinya dengan cara apapun. Frederick menggertakkan giginya, sorot matanya terlihat penuh amarah.
Frederick. Chloe menarik Frederick. Lepaskan. Frederick tiba-tiba membalikkan badan kemudian menampar Chloe. Chloe menutupi wajahnya sambil terdiam sejenak. Setelah itu dia menarik lengan Frederick kembali. Aku butuh semua informasi tentang Valentino dan Angel. Aku tidak akan melepaskan mereka berdua begitu saja. Kali ini Frederick benar-benar marah. Dia berbicara sambil menggertakkan giginya. Nanti aku akan menghubungi Tuan Muda Louis. Baiklah, aku akan membantumu mencari tahu. Meskipun Chloe baru saja ditampar, tetapi saat ini wajahnya terlihat senang. Akhirnya Frederick marah juga. Kalau sampai dia mengerahkan seluruh kekuatannya, maka Valentino dan Angel akan dibuat menderita. Mau bagaimanapun, keluarga Willianto juga sama kuatnya, ditambah lagi latar belakang keluarga Brianto. Jangankan Angel, seluruh keluarganya pun dapat dia bunuh dengan mudah. Begitu Valentino dan Angel sampai di pekarangan rumah, mereka bertemu dengan Mary yang baru saja kembali sehabis bermain kartu. Di mana mobil kalian? Mary bertanya sambil mengernyitkan alisnya. Mary baru saja melihat Valentino dan Angel pulang ke rumah dengan menaiki taksi. Angel pun menjelaskan. Ma, mobil kami rusak. Kami baru saja membawanya ke showroom mobil untuk diperbaiki. Kayak Rolls-Royce bisa rusak secepat itu? Sebenarnya mobil itu benar-benar rusak atau kalian kembalikan kepada pemiliknya? Mary mendesak sambil melirik Valentino. Ya ampun, Ma, kami benar-benar membawanya untuk diperbaiki setelah mengalami tabrakan. Angel tahu kalau Mary sedang mencoba mendesak Valentino, oleh karena itu dia menarik Mary dengan cepat. Aku sungguh berharap kalau mobil itu benar-benar rusak. Lagi pula biaya sewa mobil sekarang sangat mahal. Mary sedikit memanyunkan bibirnya. Ma, bukankah Bentley Malsen yang Papa gunakan setiap hari itu milik Valentino? Angel sedikit tidak bisa berkata-kata. Setelah terdiam sejenak, Mary pun menjawab. Bukan masalah mobil siapa, tapi berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk menyewa mobil dalam sehari. Setelah mengatakan hal tersebut, Mary pun langsung naik ke lantai atas tanpa menunggu keduanya memberikan penjelasan. Angel menggelengkan kepalanya dengan pasrah sambil melihat Valentino dengan tatapan bersalah. Tidak apa-apa, dia pasti akan mengetahui semuanya. Valentino malah tidak memedulikannya sama sekali. Dia sudah menahan diri selama 3 tahun, lalu setengah bulan terakhir ini disebut apa? Di rumah. Setelah selesai berbicara dengan Valentino, Angel pun kembali ke kamar dengan berhati-hati sambil diawasi Mary. Valentino, ingat ya, kalau sampai malam ini aku keluar ternyata kamu tidak tidur di ruang tengah, maka kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. Setelah Mary mengatakannya dengan terus terang, dia pun masuk ke kamar dengan membanting pintu. Apakah kamu tidak merasa kalau sikapmu terhadap Valentino sedikit berlebihan? Bahkan kamu memalingkan wajahmu lebih cepat daripada kamu membalikan buku. David sudah tidak mampu menahannya lagi. Mary membelalakkan matanya, kemudian dia berbicara sambil menunjuk hidungnya. Aku berlebihan? Aku berlebihan terhadap Valentino. Kalau saja dia tidak bergantung di sini, sekarang Angel pasti sudah menjadi nyonya di keluarga Wijaya. Tahu. Apakah Angel menyetujui hal ini? Angel yang meminta Valentino untuk tinggal di sini. David menjawabnya dengan tegas. Ah, dasar sampah. Bukankah belakangan ini aku bersikap baik terhadapmu? Mengapa kamu berani membantahku? Dalam sekejap, Mary pun mulai memaki. Valentino yang berada di ruang tengah dapat mendengar pertengkaran antara Mary dan David di dalam kamar. Ah! Valentino menggelengkan kepalanya pelan. Setelah itu, dia langsung menelpon Danu. Halo, Kak Valentino. Danu mengangkat teleponnya dengan cepat. Bagaimana dengan villa itu? Mama dan adikmu puas, kan? Valentino bertanya sambil tersenyum. Terima kasih banyak, Kak Valentino. Mama dan adikku bilang, villa itu seperti istana kerajaan, mereka belum pernah tinggal di tempat sebagus itu sebelumnya. Danu merasa sangat berterima kasih. Valentino menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Baiklah, bagus kalau mereka puas. Apakah ada hal yang Kak Valentino ingin aku lakukan? Danu bertanya. Pergilah ke toko piano besok, bantu aku membeli sebuah piano. Setelah itu pindahkan piano itu ke tengah. Oh ya, kamu kan tidak punya kunci sana. Kalau gitu letakkan di area luar villa dahulu saja. Nanti aku akan membawanya. Kata Valentino. Tadi Angel sempat mengatakan kalau dia berharap dapat mendengar Valentino bermain piano setiap hari. Harapan ini tentu saja harus dipenuhi. Baiklah, aku mengerti. Danu menganggukkan kepalanya. Selain itu, tolong bantu aku untuk memeriksa kondisi persebaran seluruh usaha keluarga Willianto di kota Neo. Valentino memberinya perintah lagi. Tidak masalah. Danu langsung menyetujuinya. Melihat kondisi persebaran rencana meteor di kota Neo saat ini, memeriksa kondisi persebaran usaha suatu perusahaan tidaklah mudah. Baik yang berada di pusat kota maupun di dalam gang, selama berada di kota Neo, semuanya tidak boleh terlepas dari pemeriksaan rencana meteor. Setelah mengatur semuanya untuk Danu, Valentino pun bersandar di sofa memikirkan urusan keluarga Willianto di kota Neo. Tidak banyak waktu yang tersisa untuk Valentino, keluarga Wijaya di kota Kamara juga tidak bisa memberikan waktu yang terlalu lama untuk Valentino. Anggap saja mahar kali ini adalah cara keluarga Wijaya dalam mendinginkan suasana yang memanas. Meskipun belum sampai main tangan, kalau sekarang saja mereka sudah berani berbuat seperti ini, maka setelahnya mereka akan berbuat lebih parah lagi. Oleh karena itu, sebelum mereka benar-benar main tangan, Valentino harus memastikan kalau kota Neo berada di genggamannya. Kota Neo harus dibuat menjadi garis pertahanan yang kokoh sebagai kekuatan cadangan bagi Valentino. Dengan begitu, meskipun Valentino kalah melawan keluarga Wijaya,
dia masih dapat kembali ke kota Neo untuk memulihkan diri sementara waktu. Jadi dalam waktu belasan hari yang tersisa, Valentino hanya memberi para pasukan yang berada di kota Neo dua pilihan. Mati atau berkhianat. Jika tidak diperlukan, Valentino juga tidak akan melakukan hal segila ini. Bagaimanapun juga sedikit lebih banyak kekuatan selalu lebih baik. Akan tetapi, Valentino sekarang tidak punya banyak waktu untuk dapat mendekatkan diri dengan mereka. Andai saja Valentino dan keluarga Willianto di kota Neo saling mengenal, pasti mereka akan berinisiatif untuk memberikan biaya perbaikan mobil Valentino. 6 miliar bukanlah apa-apa, yang Valentino inginkan adalah sikap keluarga Willianto. Kalau mereka tidak memberikannya, nanti ketika Valentino sendiri yang menagih hutang mereka, maka ini tidak akan menjadi perkara mudah. Dari 4 klan besar di kota Neo saat ini tersisa keluarga Cendana dan keluarga Brianto yang belum bersekutu. Kalau begitu, maka keluarga Willianto adalah target pertama Valentino untuk dijadikan umpan agar mereka dapat bersekutu dengannya. Keesokan harinya, Valentino yang tidak memiliki mobil, lagi-lagi hanya bisa naik motor ke kantor bersama Angel. Akan tetapi setelah mereka sampai di kantor, Valentino ditarik oleh Angel untuk bekerja di kantor. Valentino duduk di dalam ruang presidir yang luas tanpa tahu harus berbuat apa, kemudian dia menyalakan komputer dan menemukan kondisi jalannya grup Kusuma. Belum sampai 2 menit melihat, dia menemukan begitu banyak masalah. Setelah itu, dia pun berdiri dan bersiap mencari Angel untuk berbicara dengannya. Pak Bobby, kamu harus membawa 2 orang satpam bersamamu. Kudengar bos perusahaan pelita itu sangat genit, jadi kamu harus berhati-hati. Valentino baru saja membuka pintu, dia langsung mendengar suara manajer